Jadi pada saat, jadi saya sudah 20 tahun meninggalkan Malang barusan. 20 tahun sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah di Ublau. Kemudian merasa tidak punya, harus mencari peluang kerja itu pasti langsung merantau ke Jakarta. Jakarta kerja sama orang 5 tahun, semakin perusahaan sendiri sampai dulu ya sampai sekarang. 2014 Persada Hospital didirikan. Dan pada waktu 2011 diumur sudah 5 tahun dan mengundang keluarga untuk ikut masuk ke dalam. Jadi pertama kenapa saya kemarin urusannya bersama. So when your parents get old, ya kan, terus jadi kami masuk kemudian COVID dan 2 tahun 3 tahun ya kita sama COVID. Terus sama istri semua anak semuanya sekolah balik, semua balik PT semua balik tahun ini Abdul Desa. Nah pada saat di Malang saya udah lama 20 tahun nggak lihat ini. Jadi sekarang balik-balik ya ke Brawijaya untuk training dan segala macam untuk kasih kayak career talk gitu. Dan kesimpulan saya satu bahwa teman-teman dari Malang ini masih sulit untuk dapat wawasan apa yang dicari fresh graduate di corporate di Jakarta karena kayaknya nggak terpapar dengan cukup di kota Malang. Sebenarnya saya selesai kemudian saya ngurusin wisata kesehatan Burisa oleh Pak Sandi. Dan dari situ saya mulai setelah COVID selesai saya mulai melihat Malang ini harus dipimpin juga oleh muda-muda. That's why. Pada saat Pak Wali yang sebelumnya sudah masa-masa mau turun, kemudian saya juga banyak berinteraksi dengan teman-teman IPMI, dengan teman-teman juga kayak lihat kepala daerah muda-muda kayak Gibran, Dito dan sebagainya. Seperti ibu juga sudah memimpin institusi. So saya melihat bahwa the power of young itu harusnya take control kota Malang yang penuh dengan mahasiswa dan kota pendidikan. Saya melihat bahwa juga terlalu banyak birokrasi yang dilakukan di kota Malang yang harusnya bukan salah sih sebetulnya, tapi feel-nya itu nggak anak muda banget. Jadi banyak terobosan-terobosan yang tidak bisa dilakukan atau jadi lambat karena cara berpikir yang lebih birokrat. Despite of the political aspects, bisa will save for the other sessions. Tapi intinya kenapa saya rasa Malang punya hak untuk bisa punya manajemen yang lebih baik. Jadi pada waktu kita manage semua Indonesia academic education di Indonesia dan di Brown dan sebagainya dan kreatif MCC, jadi harus ada yang melalui dan kolaborasi dengan cara berpikir yang berbeda. Sebagai fasilitator dia juga harus fasilitator yang harus punya network ke nasional atau internasional. Waktu saya hidup di Jakarta, lihat Malang itu memang small town kecil di situ, cuma kampung halaman. Mungkin Surabaya ya, Jogja ya, Bandung ya, Semarang ya. Beda ya. Malang itu cuma segmen segini. Jadi walaupun dia begitu banyak dengan kampus-kampus yang sama, dia nggak settle. Makanya mau harus ada orang ini yang sudah punya akses kayak Burisa nih punya akses ke mana-mana atau siapa lagi yang lain. Kita harus bantu untuk bisa geret Sandiaga ke sini lah, geret menteri ini ke sini lah, geret investor datang ke sini. Itu memang perlu connection. Gimana mengembangkan industri kreatif? Sama sebetulnya. Kita ini kalau
jadi pemimpin sebetulnya tugasnya cuma memfasilitasi. Jadi apa yang kurang, kayak gini kita punya facility MCC ini menurut saya sudah hebat banget. Itu cuma Bandung kayaknya yang punya seperti ini kalau nggak salah. Jadi sekarang kita tinggal isi kontennya. Nah, tugasnya leaders atau government tuh harusnya memfasilitate, jadi mendata siapa-siapa yang memang butuh difasilitasi dan kebutuhannya apa. Misalnya dia ada 17 sektor kreatif kan, ada desain, ada apa lagi, gaming dan lain sebagainya, bahkan kuliner, fashions. Nah itu didata apa kebutuhannya. Nah tugasnya kita itu kayak hub, harusnya kayak inkubator, ya kan? Kayak inkubator. Jadi misalnya dia nggak punya market misalnya, berarti dia harus dibantu cari market ke luar. Kalau dia nggak punya knowledge, dia harus carikan trainer untuk dia bisa dapat knowledge yang lebih. Kalau dia nggak punya funding, dibantu legalnya sehingga dia bisa submit ke trainer. Jadi sebetulnya butuh fasilitator yang intens. Oke, menarik ya kegiatan pada sore hari ini karena diisi oleh narasumber yang satu, Bu Risa ini mempunyai gebrakan di usia muda langsung buat luar biasa. Tadi cerita bagaimana membangun perusahaan ditinggal dan sekarang kembali ke Malang membangun usaha, terus akhirnya bisa menginspirasi banyak orang. Tentu ini pembelajaran yang luar biasa untuk anak-anak muda ya, supaya menularkan ilmu